Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Ardis Alivio. Dan di video kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem infrastruktur teknologi informasi yang telah saya bangun menggunakan Proxmox dan Ubuntu Server. Sistem ini terdiri dari web server, database server, DNS server, mail server, IDS Surikata, dan monitoring dashboard sistem menggunakan Grafana, Loki, dan Promptail. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke demonstrasinya. Let's go! Oke, kita mulai dari step pertama. Kita menyalakan laptop yang berisi Proxmox ini. Laptop Proxmoxnya pastikan sudah nyala dan sudah ada di halaman login. Kalian bisa login atau kalian login aja di web juga boleh. Cuma kita akan login di sini. Root, passwordnya masukkan. Oke, sudah berhasil login root Ardistaff di sini. Sekarang lanjut ke laptop UI-nya. Oke, sekarang kita udah ada di laptop yang akan kita buat akses Proxmox-nya via web UI. Nah, sebelumnya pastikan dulu jaringannya sudah terkoneksi dengan baik antara si laptop Proxmox dan laptop lainnya. Di sini saya menggunakan LAN. Lalu setelah kita buka browser di sini, kita masukkan alamat Proxmox-nya ya. Sebentar, kita masukkan alamat Proxmox-nya 192.168.1.50. Ini alamat virtual environment saya. Oke, kita masuk ke halaman login. Halaman login di sini langsung masuk saja sama seperti di laptop Proxmox tadi. Username-nya root, passwordnya masukkan passwordnya kalian. Oke, sudah berhasil masuk ke Proxmox teman-teman. Nah, pertama di sini saya akan menampilkan Proxmox VA sebagai hypervisor yang digunakan untuk menjalankan virtual machine Ubuntu server. Terdapat satu VM di sini. Nah, satu VM di sini Ubuntu server yang digunakan sebagai server utama. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan si Ubuntu servernya. Kita masuk ke konsol VM-nya nih, konsol. Nah, kita start now. Loading. Kita besarkan dulu ya supaya lebih enak dilihatnya. Oke, welcome to Ubuntu. Ini terlalu besar, saya paskan. Oke, segini cukup. Oke, kita sudah masuk ke halaman login Ubuntu servernya. Masukkan username Ubuntu kalian. Saya username-nya Ubuntu. Lalu masukkan password. Oke, berikut adalah Ubuntu server berbasis command line yang berjalan di dalam virtual machine. Kita sudah berhasil login. Selanjutnya, setelah login ke Ubuntu server, kita akan melakukan verifikasi IP servernya. Kita verifikasi dengan IP A. Oke, di sini ya sudah muncul hasil IP A-nya. Server menggunakan IP lokal untuk komunikasi jaringan lokal ya. Nih, 192.168.209 nih IP si VM-nya ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian internet guys. Pengujian internet kita coba ping, kita clear dulu ya biar dia di atas. Kita akan melakukan pengujian internet. Kita akan ping google.com. Oke, ping google.com berhasil. Artinya server telah terhubung ke jaringan internet ya. Ini kurang besar, saya akan perbesar lagi supaya lebih jelas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo web server untuk Apache-nya. Sebelumnya kita akan aktifkan dulu Apache-nya.
dengan komen sudo systemctl status apache 2. Perlu autentifikasi. Oke, sudah aktif running. Setelah running apache-nya, kita akan coba buka domain saya di browser laptopnya. Oke, sekarang di sini kita udah ada di tab baru ya. Dan sekarang kita akan mencoba tes domain lokal saya apakah sudah berhasil web server apache-nya. Kita masukkan alamatnya di sini. harddisk.local. Oke, sudah berhasil membuka PHP info yang sudah saya masukkan kemarin ya di video sebelumnya. Apabila belum nonton silahkan tonton dulu. Hehe. Ini saya sebelumnya memasukkan PHP info dan sudah berhasil terbuka. Web server Apache ini berhasil berjalan dan aplikasi web dapat diakses menggunakan domain lokal. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan database server. Di sini saya akan menjalankan DB-nya dengan sudo systemctl status MariaDB. Kita cek dulu ya. Oke, sudah running. MariaDB ini digunakan sebagai database server dan berhasil berjalan. Sudah aktif running. Oke, selanjutnya setelah MariaDB ini sudah dipastikan dia running, selanjutnya kita akan melakukan demo DNS server. Kita clear dulu supaya lebih bersih di sini. Kita akan melakukan demo DNS server. Kita jalankan dulu sudo systemctl status bind9 karena kita pakai bind9 ya buat DNS servernya. Oke, sudah aktif running. Jadi bind9 ini digunakan sebagai DNS server lokalnya dan sudah berhasil running. Next, setelah DNS sudah dipastikan berhasil running, kita akan melakukan demo mail servernya. Kita sudo systemctl status postfix. Nah, kita pakai postfix di sini dan sudah aktif running. Jadi postfix ini digunakan sebagai mail server dan servisnya berjalan dengan baik, guys. Di sini ada aktif running, berarti sudah berjalan dengan baik. Setelah kita udah menyiapkan DNS, mail server, terus database servernya, selanjutnya kita akan melangkah ke Suricata, IDS Suricata. Kita akan melangkah ke IDS Suricata. Kita tes dulu statusnya apakah Suricatanya sudah running atau belum dengan komen sudo systemctl status Suricata. Oke, sudah aktif dan running. Nah, selanjutnya kita akan membuka monitor log dari Suricatanya. Kita akan mengetes apakah jika kita mengirim ping dari laptop lain, apakah akan masuk pingnya. Kita akan buka terminal dulu di sini sebentar. Oke, sudah terbuka ini terminal laptop saya ya. Dan kita akan perhatikan apakah akan ada alert masuk apabila kita mengirim ping ke VM ini. Kecilkan dulu. Oke, segini cukup ya. Sudah cukup. Kita akan tes ping ke IPVM nya. Kita akan tes ping ke IPVM nya. Ini IPVM saya 192.168.1.209. Kita akan tes. Nah, kita masuk dulu ke lognya di VM Ubuntu nya dengan sudo tail strip f spasi direktorinya /var/log
surikata slash fast.log teman-teman. Oke, kita enter. Nah ini sisa ping-ping yang kemarin ini kita akan coba apakah akan ada ping baru yang masuk apabila kita melakukan ping di sini. 1 2 3. Oke, ping detected. Nih yang terbaru ya, ini ping detected. Ini dari IP laptop saya 1.133 ke IPVM sudah berhasil mendeteksi adanya ping yang masuk. Kita berhasil mendeteksi aktivitas jaringan yang masuk ke server. Oke, berhasil ya untuk tes demo ping ini. Nah, saya besarkan lagi dulu. Oke, selanjutnya setelah surikatnya ini sudah dipastikan dia berhasil mendeteksi ping, kita akan melakukan demonstrasi Grafana. Oke, setelah dipastikan surikata dapat membaca alert ping dan mengirimkannya dan menampilkannya ke log, kita akan menginstal Grafana. Kita akan membuka Grafana. Namun sebelum membuka Grafana, pastikan Loki dan Promtail itu dijalankan dulu ya. Kalau tidak dijalankan, Grafana tidak akan bisa membaca log, query job surikata kosong itu, dan alert surikatanya tidak akan muncul tentunya. Nah, kita akan menjalankan Loki dulu. Sebelum menjalankan Loki, saya akan seperti video sebelumnya, saya akan menggunakan terminal laptop saya saja karena supaya mudah dilihatnya dan bisa membuka banyak terminal dengan lebih mudah tentunya ya. Buka tab baru aja. Sini saya akan membuka, agak gede dikit. Saya akan membuka SSH, menggunakan SSH untuk mengakses Ubuntu server saya ya. Sebentar. Kemarin. Nah, SSH Ubuntu, SSH dengan sintaks saya sini SSH spasi username VM kalian @IPVM. Masukkan password. Oke, kita sudah bisa masuk ke VM kita ya di sini. Oke, ini terminal laptop saya sudah bisa SSH ke Ubuntu servernya. Selanjutnya kita akan menjalankan Loki dari sini. Kita akan menjalankan Loki-nya. Komennya adalah Loki config. Kita buka file config-nya, config files, direktorinya. Nah, oke, sudah berhasil running Loki-nya. Setelah Loki-nya running, kita biarkan terminalnya tetap berjalan. Selanjutnya kita akan menjalankan Promtail. Kita buka lagi SSH-nya ya. Lagi SSH-nya. Kita login lagi. Oke, kalau udah berhasil login seperti ini, kita lanjutnya akan menjalankan si Promtail-nya. Setelah tadi kita sudah jalankan Loki, kita sekarang menjalankan Promtail. Oke, kita lihat di sini keterangannya sudah berhasil running si Promtail-nya. Kita biarkan juga, jangan ditutup. Sudah berhasil running Promtail-nya. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi Loki ya. Apakah Loki ini berjalan di port 3100. Oke, setelah Loki dan Promtail-nya ini sudah dipastikan berjalan, kita akan verifikasi cek apakah Loki ini berjalan di port 3100 dengan komen cool terus HTTP localhost, kita portnya 3100. Apakah ready? Sudah ready, artinya Loki sudah berjalan. Setelah itu kita akan verifikasi Promtail di port 9080.
Oke, muncul halaman targetnya. Ini berarti Promtail-nya sudah aktif. Nah, setelah dipastikan sudah semua dua-duanya running, Loki dan Grafana, dan verifikasi sudah dapat sudah ready ya, kedua port sudah ready, kita bisa membuka Grafana. Kita akan buka Grafana. Oke, kita tutup dulu supaya tidak susah membacanya. Oke, sudah welcome to Grafana. Nah, di Grafana ini sebentar. Nah, di Grafana ini kita masuk ke bagian connections, lalu ke bagian data source. Nah, kita pilih Loki. Sudah Loki, URL-nya 3100. Save and test, kita save and test. Oke, data successfully connected. Selanjutnya, setelah sudah berhasil data source connected, kita akan masuk ke monitoring log Surikatanya. Kita masuk ke bagian explore di sini, menu explore. Selanjutnya untuk query-nya kita isi job sama dengan Surikata. Lalu kita run di sini. Oke. Ini sudah tadi terdeteksi ya. Jam 13:17 ada ping yang masuk saat kita coba tadi di log Surikata. Ternyata terekam juga di Grafana sini. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi ping baru. Kita ping lagi ya. Mungkin kita kecilkan dulu di sini supaya terminal terminal yang untuk ngeping bisa terlihat. Oke, kita kecilkan dulu. Nice, cukup segini. Kita masuk ke bagian laptop saya di sini. Ini adalah terminal laptop saya. Kita siapkan pingnya dan kita pantau di Grafana apakah akan ada ping yang masuk setelah jam 13.20 ya. Coba ping sekarang. Kita enter di sini. Apakah akan ada ping detected? Sebentar. Kita rubah waktunya jadi 5 second. Oke. Di sini terdeteksi ping di pukul 13:21. Ada ping yang baru masuk. Nah, tidak terlalu kecil. Ada ping yang masuk di jam 13:16 sampai 13:24 ya. Ini baru masuk. Ada 3 log yang masuk. Kalau kita tes ping lagi, lalu kita perbarui refresh, oke, ini terdeteksi lagi ada ping lagi di jam 13.25. Oke, sudah masuk, sudah berhasil. Aduh, itu suara motor, mohon maaf. Oke, ping sudah detected di jam 13.25 yang terbaru barusan. Nah, ini update terus ya, real time untuk update pingnya. Itu banyak sekali karena kita belum di stop ya, ini di terminalnya. Kita stop dulu supaya tidak bertambah. Kita stop dulu. Oke, berdasarkan hasil percobaan sistem yang telah dilakukan ini, sistem infrastruktur teknologi informasi berhasil dibangun menggunakan Proxmox dan Ubuntu server.
sebagai virtual machine. Service yang terdiri dari web server Apache, database server MariaDB, DNS server by 9, dan mail server Postfix berhasil diinstal dan dijalankan dengan baik. Selain itu, implementasi IDE Suricata berhasil digunakan untuk memonitor aktivitas jaringan dan mendeteksi anomali atau traffic yang masuk ke server. Sistem monitoring juga berhasil dikembangkan menggunakan Grafana sebagai dashboard visualisasi, Loki sebagai penyimpanan lognya, dan Promptel sebagai agen pengirim log. Seluruh komponen berhasil terintegrasi sehingga monitoring di source server dan deteksi anomali jaringan dapat ditampilkan secara real-time melalui dashboard Grafana. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Akhirnya selesai. Tugas IT selesai. Tinggal laporan. Mantap.